Shalom, selamat malam Bapak Ibu sahabat KPH yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita mau senangkan hatinya dengan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Kita mau haturkan, kita mau nyanyikan di hadapannya. Mari kita hening sejenak, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Waktu kita yang terbaik untuk Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk menyatukan hati kami, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, mengalami Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang indah malam ini. Kami membawa hati yang haus dan lapar untuk mengenal-Mu lebih lagi, mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Karena itulah yang terindah dalam hidup kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, lebih dari semua yang ada di dunia ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Bawa kami mengalami Engkau yang sungguh-sungguh menjadi Bapa kami malam ini. Mari kita nyatakan sebagai doa kita, mengenal-Mu Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kami Bapa, kami mau bawa hati yang haus dan lapar malam ini. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Bapa yang sungguh-sungguh menjadi pemilik kehidupan kami. Bapa yang sungguh memiliki kami anak-anak-Mu ini. Bawa kami Bapa untuk mengenal-Mu lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan
Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ketika kami mengenal-Mu Bapa, ketika kami mengenal-Mu Yesus dan Allah Roh Kudus, kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Karena hanya di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami mengalami hadirat-Mu yang sungguh indah. Kami tidak ingin hilang, kami tidak ingin jauh, bahwa kami lebih dekat lagi Bapa mengenal-Mu. Bapa, segala yang baik, semua yang baik berasal daripada-Mu di dalam hidup ini. Betapa kami bersyukur malam ini kami memiliki Engkau. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Kau. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Bapa. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Dia Yesus yang sudah mati bagi engkau dan aku. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita mau katakan, kita mau hidup bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudaraku, sadarkah betapa berharganya hidupmu? Yesus, Dia Putra Allah yang tunggal. Dia yang tinggal di surga. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidupmu. Betapa engkau dan aku berharga baginya. Malam ini, engkau yang ingin membalas kasih-Nya, angkat tanganmu, katakan janji-Mu kepadanya. Kalau ku hidup Tuhan, ku mau hidup bagi-Mu. Hatiku tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menjauhkanku daripada-Mu. Jadikan lagu ini sebagai doa-Mu. Mohon kekuatan yang datang daripadanya. Hanya kekuatan yang datang daripadanya yang mampu membuatmu berdiri teguh. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu malam ini. Kami mau datang dengan hati yang berhiaskan kekudusan Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau bawa hati kami yang sungguh-sungguh menyembah-Mu malam ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Engkau mengenal setiap kami di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Engkau tahu dosa-dosa kami. Engkau tahu cacat celah kami Tuhan. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu malam ini. Kami bawa hati yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan dan tahirkan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal setiap kami. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan kami yang terangkat. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus malam ini. Kami hanya mau menyembah-Mu malam ini Bapa. Berhiaskan hati yang kudus, hati yang remuk redam untuk datang kepadamu. Ampuni kami Bapa. Mari kita datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan. ku datang
surga bumi menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. saya Serala bara 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 Ora takalaya shikirala bara 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 Ora baralaya serala bara 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 Takalaya shikirala bara 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 Alaya shikirala bara 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 Rabala bara 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 Alaya shikirala bara bara Rapatakala ya shikirala bapa papa papa Erranala ya sepora bara 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 Rapatakala ya serala bara 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 Bala bara ya serala bara bara Erramanala kirala bara 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 Rapatakala ya serala bara 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 Abahanala ya serala bara 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 Allah bahara ya serala bara bara Allah ya serala ora baba ya serala Allah baratat kalaya syekera para Errana kalaya syekera para Ramana lakiara Rabala kiara ya syekera Rata
takalaya sora la panahaya shekera la para para se ramanalaya sera la bara 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 la bara bara la yeso Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengalami hadirat-Mu yang menguduskan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau membawa kami masuk Tuhan. Betapa indahnya memuji dan menyembah-Mu, tinggal di dekat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Kami mau tetap di sini. Kami mau tetap di tempat ini, di tempat kudus-Mu Bapa. Kami mau tetap mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Sucikan, kuduskan dan tahirkan kami semua yang lapar dan haus akan firman-Mu. Bawa kami mengenal-Mu lebih lagi Bapa, mengenal-Mu. Urapi kami, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Layakan kami untuk menjadi bejana-Mu yang kudus malam ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami Bapa hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau sendiri yang menjamah setiap anak-anak-Mu malam ini. Firman-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan setiap anak-anak-Mu malam ini. Dan setiap yang mendengarkan Engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1 2, tes 1 2. Bapak Ibu suara saya jelas ya? Oke. Tema kita malam hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Ulangan bab 31. Ulangan bab 31. Ayat 1. Kitab Ulangan bab 31 ayat 1. Sudah ketemu? Kitab Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dari Taurat, kitab terakhir. Lalu dilanjutkan kitab Yosua. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu saat ini, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Nyatakan kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
tema kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika Tuhan menyuruh Anda dan saya berjalan, ketika Dia menyuruh Anda dan saya untuk berjalan, atau ketika Dia memanggil Anda dan saya, maka Dia pasti akan selalu menyertai kita, berjalan bersama dengan kita. Nah, ketika Allah berjalan bersama dengan kita, tindakan atau posisi kita atau sikap kita adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa artinya kuatkan dan teguhkan hati kita? Kita melangkah dengan tidak bimbang. Coba kita renungkan dari kitab Ulangan bab 31. Judul perikopnya adalah Yosua pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Bapak Ibu, kita tahu Musa di saat-saat terakhirnya berbicara sangat banyak, berpesan sangat amat banyak kepada bangsa Israel, secara khusus kepada Yosua yang akan meneruskan penggembalaan Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Perkataan apa? Mari kita dengar ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Bapak Ibu, kita tahu Musa dipanggil. Sesudah Musa dipanggil, kemudian sebelum Musa dipanggil, sesudah dia melarikan diri dari Firaun, kenapa? Karena membunuh orang Mesir, Musa menggembala di padang belantara, di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kisah Musa menggembala itu bukan yang dia menggembala bersama bangsa Israel, tapi sebelum dia mendapat panggilan itu, dia mengembara selama 40 tahun. Baru sesudah 40 tahun panggilan itu datang kepada Musa. Dan kemudian sekarang Musa berkata, aku sekarang berumur 120 tahun. Dia sendiri berada di padang gurun 40 tahun dan dia kemudian menanggapi panggilan Tuhan dan kemudian dia berjalan bersama dengan bangsa Israel yang kita tahu tegar tengkuk selama 40 tahun. 40 tahun. Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Bapak Ibu, kita tahu Musa tidak masuk ke tanah terjanji. Kenapa? Karena ada kesalahan yang Musa lakukan. Dan juga ada keputusan atau kehendak Tuhan yang karena dia adalah maha bijaksana yang kita tidak pahami. Kenapa tidak membiarkan Musa masuk ke tanah terjanji? Nah, singkatnya adalah Musa menuntun bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara hanya sampai pada perbatasan sebelum memasuki tanah terjanji. Dan Musa dikatakan nanti di dalam kitab Yosua, dia meninggal mati di situ. Dia mati di situ. Dan Allah sendiri yang menguburkan Musa.
Musa adalah seorang yang sangat luar biasa. Berbicara berhadapan dengan Allah. Meskipun dia tidak melihat wajah Allah, tapi berhadapan. Dan ketika dia hampir mau meninggal, Tuhan berbicara kepada dia, sampai di sini adalah tempatmu, masa tugasmu, dan disinilah kamu akan meninggal. Jadi dia tidak meninggal dengan sakit dan sebagainya, tetapi benar-benar waktunya sudah selesai dan Allah sendiri yang menguburkan dia. Ada di mana? Nanti saya akan tunjukkan. Oke. Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Tanah terjanji dikuasai oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu tidak layak bagi bangsa yang tidak mengenal Allah. Tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu hanya layak ditempati oleh siapa? Anak-anak Allah. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Apa perintah itu? Bangsa Israel harus masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji, dan memusnahkan semua penduduk di sana. Kenapa? Karena mereka tidak layak tinggal di tanah terjanji. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, memberikan perintah kepada Anda untuk melangkah, untuk berperang, atau untuk merebut sesuatu, maka Dia tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kenapa? Mereka adalah 7 bangsa yang besar. Bahkan dikatakan mereka itu seperti raksasa. Tetapi jangan takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat terakhir, sebab Tuhan, Ia sendiri
akan berjalan di depanmu. Sekali lagi, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, Anda yang sedang dalam kebimbangan, Anda yang sedang dalam keputusasaan, ketakutan, kecemasan, coba renungkan kembali, nanti baca kembali. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika engkau takut, engkau baca, renungkan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan menyuruh Anda dan saya untuk berjalan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia berjalan bersama dengan kita. Ketika Dia menyuruh Anda dan saya untuk maju berperang, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia akan mensupport kita. Dia akan memback kita. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Allah akan berperang bersamamu. Bapak Ibu, konsep ini harus kita pahami. Allah berperang bersama dengan kita. Kita berperang, Allah menyertai kita. Dia mensupport kita. Kita yang harus melangkah maju untuk berperang. Maka Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu, kenapa Musa dapat mengatakan hal ini kepada Yosua dan kepada bangsa Israel? Kenapa? Karena Musa sendiri sudah mengalaminya. Musa mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam Keluaran bab 3 ayat 9, 10, 11, 12, 4 ayat saya akan bacakan. Ketika awal Tuhan memanggil Musa. Dan ketika Musa ragu, takut, tidak berani berjalan karena merasa tidak dapat berbicara. Keluaran bab 3 ayat 9 bunyinya begini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku. Allah mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umatnya, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Dia seorang buronan. Kemudian dia seorang pelarian, bersembunyi selama 40 tahun, tidak berani keluar. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa mau mengatakan, aku seorang buronan. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, kenapa Musa dapat mengatakan kepada Yosua dan bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Allah akan menyertai engkau? Karena Musa mengalami penyertaan Tuhan 40 tahun di padang gurun, memimpin bangsa Israel. Tidak ada makanan turun dari langit. Tidak ada air muncul dari gunung batu, dari batu karang. Jadi Musa mengalami penyertaan Tuhan
Makanya dia berani mengatakan demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ketika Musa merasa tidak layak, tidak berani, tidak pantas. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan banyak hal yang kelihatannya cukup aneh. Musa mengatakan, saya tidak berani. Tuhan mengatakan, saya menyertai engkau. Dan tandanya saya menyertai engkau adalah kamu akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tanda apa itu? Itu bukan tanda. Itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang disebut tanda adalah aku menyertai engkau, maka 1000 malaikat berjalan di depan engkau. Nah, itu mungkin tanda. Tapi inilah cara kerja Tuhan. Kenapa? Allah menuntut kita untuk percaya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Allah berkata kepada Musa, tandanya saya menyertai engkau adalah kamu pasti membawa mereka semua keluar dari Mesir. Tetapi itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi itulah janji Tuhan. Bapak Ibu, berhadapan dengan Tuhan, yang kita pegang adalah janji Tuhan. Ketika dia berkata, aku menyertai engkau, maka dia menyertai engkau. Meskipun Anda tidak melihat ada satu orang pun malaikat yang menyertai engkau, tetapi Allah mengatakan dia menyertai engkau. Saya ambil satu lagi contoh. Yeremia. Di dalam Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8, saya akan bacakan juga. Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, kata Yeremia, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Musa tidak pandai berbicara. Yeremia tidak pandai berbicara. Saya juga merasa diri saya tidak pandai berbicara. Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu, nanti coba membuka Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kalau saya tidak salah baca. Di situ dikatakan child. Yeremia ini masih kanak-kanak. Bapak Ibu, jangan mengira Yeremia ketika dia dipanggil, dia masih muda. Muda dalam arti berumur 30-an tahun atau 20-an tahun. Kemungkinan Yeremia belum berumur 17 tahun. Mungkin di bawah itu. Belasan tahun sedikit. Kenapa? Dia masih muda. Child. Anak-anak. Dia masih anak-anak. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Inggris ya. Sebab aku ini masih muda. Tuhan memanggil Yeremia yang kanak-kanak ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Allah menyertai Musa. Allah menyertai Yeremia ketika Allah memanggil mereka. Ketika Tuhan menyuruh Anda dan saya berjalan, maka Dia pasti akan berjalan bersama dengan engkau dan saya. Bangsa Israel diperintahkan oleh Musa untuk mempersiapkan diri untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah terjanji, ada di tangan musuh. Apa itu tanah terjanji dalam konteks saat ini? Tanah terjanji adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Janji Tuhan adalah keluarga Anda baik-baik, hidup Anda diberkati, suami Anda baik, istri Anda baik, anak-anak Anda melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi saat ini tidak. Saat ini mereka ada di tangan iblis. Artinya apa? Janji Tuhan itu saat ini dicengkeram oleh iblis. Untuk dapat mengambil janji Tuhan itu, mendapatkan kembali janji Tuhan itu, untuk dapat mendapatkan tanah terjanji itu, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda dan saya harus merebutnya dari tangan musuh. Kenapa? Musuh tidak akan pernah melepaskan, tidak akan pernah memberikan kepada Anda secara cuma-cuma apa yang dia sudah dapatkan di tangan dia. Saya akan mengajak kita membuka sedikit dari kitab, masih tetap di kitab Ulangan, di bab yang ke-34. Ulangan bab 34. Kematian Musa. Bab 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Negeri apa? Tanah terjanji. Daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, apa artinya? Apa artinya dijanjikan dengan sumpah? Kalau Allah menjanjikan sesuatu dengan sumpah, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Sumpahnya demikian, kepada keturunan mula Allah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Allah berfirman, berkata kepada Musa. Bapak Ibu, Allah memperlihatkan kepada Musa
tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi Allah berbicara sampai pada detik terakhir. Kemudian ayat kelima, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu coba lihat, Musa benar-benar seorang yang diberkati. Dia menyelesaikan seluruh pekerjaannya meskipun tetap Musa adalah seorang manusia yang juga memiliki kelemahan seperti Anda dan saya. Tetapi Allah begitu mengasihi dia. Allah berbicara kepada dia, kemudian sampai pada satu tahap Allah memperlihatkan, dan Musa tidak menuntut, tidak bersungut-sungut kenapa dia tidak boleh masuk. Nah, Bapak Ibu, perjalanan Musa sampai di perbatasan tanah terjanji. Dengan kata lain, Musa langsung dibawa menuju ke tanah terjanji surgawi. Meskipun dia tidak masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan, tetapi kita percaya Musa langsung dibawa oleh Tuhan ke tanah terjanji surgawi. Sesudah ucapan itu, matilah Musa. Ayat ke-6, Bapak Ibu coba perhatikan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Dikuburkannyalah dia ini siapa? Musa. Yang menguburkan Musa itu siapa? Allah. Dan dikuburkannya, ini huruf besar. Bapak Ibu perhatikan apa yang saya katakan. Coba angkat tangan. Olive tidak ngantuk kan? Nah ya. Dan dikuburkannyalah dia, Allah sendiri yang menguburkan Musa. Tidak ada campur tangan manusia. Di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Di dalam Alkitab yang tercatat, yang dikuburkan sendiri oleh Allah, yang saya baca cuma Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kenapa Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan? Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika seorang hamba Tuhan meletakkan tangannya ke atas dirimu, Anda mendapatkan impartasi. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia, Yosua, dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sesudah kitab ini selesai, Taurat, kelima Taurat ini adalah kitab yang terakhir, dilanjutkan dengan kitab Yosua. Di situ dikatakan nanti perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan Tuhan berbicara berkali-kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan dengan tema pada malam hari ini? Ketika Tuhan memanggil Anda dan saya
Dia memiliki sebuah misi khusus yang harus Anda dan saya jalankan. Dia memanggil Anda dan saya untuk apa? Merebut tanah Kanaan. Ketika dia memanggil kita, maka dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab mengatakan dia menyertai Anda. Dia berjalan bersama dengan Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Itu adalah janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan itu, kita kuat dan teguhkan hati kita. Kenapa? Orang yang bimbang tidak akan pernah dapat merebut tanah terjanji. Orang yang penakut, orang yang bimbang, orang yang tawar hati, jangan pernah menyangka bahwa Anda dapat mendapatkan janji-janji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan. Suara saya jelas? Oke. Laura, tolong tampilkan Yosua 1 ayat 2 sampai 9. Yosua 1 ayat 2 sampai 9. Saya bacakan. Tema malam ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah, itu kepotong ya, sebentar ya, saya baca dari sini. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Judul dari bacaan ini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan melambangkan janji Tuhan. Berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan bagi Anda dan saya yang menjadi anak-anaknya sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Bukan hanya berbicara tentang tanah Kanaan di surga, tetapi di dunia ini juga. Setiap kita sudah ditentukan untuk menerima berkat-berkat ilahi di dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Tuhan tidak merancangkan perceraian, cacat,
kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi karena manusia tidak kuat dan teguh hatinya, manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah. Iblis berhasil mencuri semua yang Tuhan sediakan bagi kita sejak semula. Apa yang kita alami saat ini, persoalan rumah tangga, anak, ekonomi, kesehatan adalah bagian dari konsekuensi dan keputusan-keputusan kita di masa lalu. Mungkin ada yang belum pernah dengar firman, bagaimana bisa kuat dan teguhkan hatimu, firmannya aja gak pernah dengar. Atau mungkin ada yang sudah tahu firman, tapi tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau mau melihat masa depan kita dan anak cucu kita, menikmati janji-janji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu akan janji Tuhan hari ini. Mulailah hidup di jalan Tuhan dan taat dengan firman. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Karena tidak mengenal Allah, kita dulu jatuh ke dalam dosa. Banyak keputusan-keputusan hidup kita yang sungguh-sungguh tidak di jalan Tuhan. Manusia binasa karena pelanggaran-pelanggarannya sendiri dan mengakibatkan anak cucunya juga ikut binasa. Tidak mengenal Allah membuat manusia tidak mengenal dirinya siapa. Siapa sesungguhnya dia di hadapan Bapa. Manusia tidak tahu kalau dia adalah seorang anak kesayangan Bapa. Dulu sebelum saya tahu firman, sebelum saya mengenal Tuhan, saya tidak tahu ada Bapa yang begitu baik di surga. Saya hanya tahu orang tua saya ada di dunia ini. Saya tidak tahu saya punya Bapa di surga. Manusia tidak tahu dia adalah anak kesayangan Bapa, anak-anak terang. Musuh yaitu iblis itu seperti pencuri. Dari awal dia mencuri kebenaran ini, sehingga Anda dan saya tidak tahu. Dan dia menggantikan dusta. Dia menaburkan benih-benih keraguan kepada pikiran Anda dan saya. Ketika persoalan datang, betapa banyak orang marah, kecewa, tawar hati kepada Tuhan. Tidak ada lagi hati yang teguh dan kuat. Sehingga manusia jatuh di tangan iblis dan dikuasai dan dikendalikan. Ketika Allah mulai berperkara dengan Anda dan saya, bersyukurlah. Saat itu dia sedang mengarahkan pandangannya kepada kita. Lewat persoalan yang timbul saat ini, karena keputusan masa lalu yang salah, karena kekuatan dan hati kita yang goyah, persoalan itu timbul saat ini, tetapi tetap atas izin Tuhan. Lewat persoalan juga dia menyapa Anda dan saya untuk pulang. Pulang ke hatinya untuk mengenal dia lebih lagi, seperti lagu tadi. Mengenal dia, dia Bapa yang paling mengasihimu. Sehingga apapun persoalan yang engkau alami, engkau tahu dia Allah yang menyertaimu, dia Allah yang mengizinkan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan di ujung sana. Asal kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia yang merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi Anda dan saya. Tetapi berapa banyak yang peka dan bisa mendengar suaranya. Ketika kita jauh, ketika saya belum melakukan RPH, saya belum pernah mendengar suaranya. Apa rancangannya dalam hidup saya, apa misinya, visinya, saya tidak bisa mendengar. Ketika persoalan
datang memaksa kita mencari Dia. Jika Anda dan saya tidak bisa mencari Dia di saat badai hidup dan persoalan menggoncang, kita tidak mungkin tersungkur mencari Dia saat hidup kita baik-baik dan di zona nyaman. Tidak mungkin. Zona nyaman membuat kita tidak sadar dan melihat semua itu baik-baik. Zona nyaman adalah perangkap musuh yang sangat berbahaya, yang bisa melenyapkan panggilan Anda dan saya beserta janji-janji Tuhan. Anda tidak akan pernah melihat tanah Kanaan di zona nyaman. Saat bangsa Israel menjadi budak di Mesir, walaupun mereka adalah budak, mereka di zona nyaman. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk merebut tanah Kanaan. Ada janji Tuhan di sana. Mereka berpikir Mesir itulah hidup mereka. Mereka sudah lahir, tumbuh, dan beranak cucu di Mesir. Generasi ke generasi sudah diperbudak. Bahkan mungkin mereka sudah merasa itulah hidup mereka, itulah takdir mereka. Itu dunia mereka. Mungkin sebagian dari kita di sini juga seperti bangsa Israel yang masih di Mesir. Hidup kita tidak merdeka. Masih diperbudak oleh dosa. Anda masih menikmati dosa. Anda masih terikat. Dikendalikan oleh Firaun yang dewasa sekarang. Kuasa, jabatan, harta, pekerjaan, keterikatan dengan dosa, ketakutan keluar dari zona nyaman. Karena di Mesir Anda sudah bisa makan, walau menjadi budak. Anda tidak berani keluar dari Mesir. Secara finansial Anda mungkin merdeka. Anda bisa memutuskan mau liburan ke negara manapun saat ini. Tetapi Anda tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Anda kehilangan relasi dengan Tuhan. Anda makin jauh dan makin jauh. Anda dikendalikan oleh pekerjaan, rutinitas, kesibukan yang memisahkan Anda dengan Tuhan. Anda menjadi budak di Mesir. Saat Tuhan memanggilmu, anakku, keluarlah dari Mesir. Di Kanaan ada tanah milikmu dan untuk anak-anakmu yang berlimpah susu dan madunya. Mungkin Anda tidak percaya. Saat Anda ditarik keluar dari manusia lama yaitu budak, Anda akan diproses di padang gurun. Seperti ini benar-benar cerita Alkitab ini sungguh indah. Kalau kita baca itu benar-benar seperti kehidupan kita. Di padang gurun Tuhan memproses. Disitulah pemurnian terjadi. Manusia-manusia akan terlihat aslinya di sini. Apakah mereka tahan uji? Apakah mereka kuat dan teguh hatinya? Saat badai, serangan, godaan datang, Tuhan ingatkan ayat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika Anda sudah melakukan senjata rohani, Anda sudah doa 1 jam, Tuhan juga belum menjawab, mujizat juga belum terjadi. Apakah Anda tetap bisa sanggup berjalan? Apakah Anda kuat untuk tetap kuat dan teguh berjalan bersama Tuhan? Atau mungkin Anda sudah penuh dengan keraguan, kecurigaan. Anda tidak berani masuk ke padang gurun. Anda masih mengandalkan kekuatan manusia. Jangan sampai terlalu dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin Anda mengintip-ngintip apa yang terjadi dengan teman-teman saya yang sudah melakukan RPH, sudah diproses di padang gurun. Apakah benar Allah sudah menepati janjinya bagi mereka? Anda mengintip. Wah, ternyata Pak Paulus dan Bu Vila aja yang udah ikut Tuhan gak diberkati gimana-gimana kok.
Bahkan tokonya juga nggak nambah-nambah. Malah dulu lebih banyak toko. Aduh, serem deh ikut Tuhan kalau gitu. Saya tetap di sini aja deh, saya jangan terlalu deket deh. Saya jangan terlalu masuk deh. Malam ini Tuhan berbicara kepada Anda. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk terus berjalan, untuk merebut tanah Kanaan. Ketika Anda mau masuk ke tanah Kanaan, Anda harus melewati jalan yang disebut padang gurun. Anda harus melewati laut yang namanya Laut Merah. Ketika di Laut Merah, Anda menyeberang dengan mujizat. Ada Musa yang masih hidup di sana. Tetapi menyeberang sungai Yordan, Musa sudah mati. Disitulah bedanya Laut Merah dengan sungai Yordan. Di Laut Merah, Anda mungkin masih manusia daging. Anda bisa melewati laut itu karena mujizat dari Tuhan, kasih karunia. Tetapi melewati sungai Yordan, Anda harus menjadi manusia roh. Karena itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena hanya manusia dewasa yang dewasa rohnya baru bisa berperang merebut tanah Kanaan. Tuhan ingin menyelamatkanmu, keluargamu, dan generasimu. Jangan hanya melihat Tuhan sebatas berkat, kekayaan, kesuksesan, dan kesembuhan Anda saat ini. Semua itu hanya bonus yang mengikuti. Anda dan saya harus merebut warisan utama dari Allah, yaitu tanah terjanji. Bukan mengejar bonus-bonusnya. Jika mata Anda hanya tertuju kepada berkat, sembuh, solusi atas persoalan saat ini, Anda pasti akan dibuat putus asa. Anda akan lelah dan berhenti berjalan. Anda tidak akan kuat dan teguh. Ketika Anda sudah melakukan RPH bertahun-tahun, suami belum berubah, istri belum bertobat, anak tetap memberontak, Anda akan lelah dan tidak sanggup berjalan lagi. Kalau fokus Anda hanya jawaban atas masalah Anda saat ini, saat masalah selesai, Anda akan kembali ke zona nyaman. Iblis juga bisa berhasil membuat Anda berhenti. Padahal Anda belum sampai di tanah terjanji. Anda mungkin sudah mengalami mujizat, Laut Merah sudah terbelah. Dan Anda sudah menyeberang sampai di pinggir pantai Laut Merah. Sakit penyakit mungkin sudah sembuh saat ini. Mujizat sudah terjadi. Tetapi Anda belum sampai tanah Kanaan. Anda belum sampai tanah terjanji. Anda masih harus terus berjalan dan merebut janji-janji Tuhan. Ini godaan kembali ke zona nyaman itu luar biasa. Dan malam ini Tuhan ingatkan Anda, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teruslah berjalan sampai Anda sampai ke tanah terjanji. Bukan karena sudah mengalami mujizat, saya berhenti. Anda belum sampai ke tanah terjanji. Mujizat di Laut Merah, entah itu kesembuhan, pemulihan, pekerjaan, berkat, itu adalah baru peneguhan dari Tuhan bahwa Dia Allah yang selalu bersamamu. Apa yang tidak mungkin bagimu, Dia mengerjakannya bagimu. Dia membelah Laut Merah itu menjadi jalan yang terbuka bagimu. Itu adalah sebuah peneguhan yang luar biasa bahwa Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup untuk menolongmu. Dia Allah yang setia menyertaimu. Dia ada di dalam badaimu. Tetapi saat Anda sudah berhasil keluar, badai sudah reda,
untuk tetap tinggal dalam panggilannya dan berjalan terus bersamanya merebut tanah Kanaan, itu tidak mudah. Banyak orang berhenti di sini. Di titik ini musuh juga berjuang keras, menawarkan banyak pemandangan-pemandangan yang akan membuat fokus Anda ke distract. Ayat 7 tadi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Musuh, iblis akan berjuang dengan segala cara membuat Anda ke distract dengan tujuan semula. Musuh akan membuat Anda berhenti karena persoalan sudah reda. Padahal tujuan Anda belum sampai. Dia akan membuat Anda berbelok jalannya dari jalan yang seharusnya Anda tempuh bersama Tuhan, yaitu menuju tanah Kanaan, merebut janji-janji Tuhan. Di sini sangat rawan. Firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan, supaya Anda beruntung kemanapun engkau pergi. Tanpa kepekaan dan keintiman terus dengan Dia, tanpa kita sadari jalan kita ternyata sudah belok. Suaranya sudah makin jauh, tidak terdengar lagi bahkan. Butuh kekuatan hati dan keteguhan hati. Jadi sepanjang perjalanan menuju tanah terjanji kita masing-masing, Tuhan ingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya di saat menghadapi badai, tetapi juga di saat menghadapi zona nyaman, serangan godaan datang. Menguatkan hati di saat badai datang untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tidak bersungut-sungut, tidak takut, tidak tawar hati, tidak kecewa dan marah kepada Tuhan, mungkin bisa lebih mudah. Karena tekanan hidup, persoalan, dan Anda tidak punya pilihan. Anda lemah dan Anda hanya bergantung kepada Tuhan. Itu lebih gampang. Tetapi menguatkan hati untuk terus berjalan bersama Tuhan di saat badai Anda sudah reda, masalah sudah selesai, godaan-godaan masa lalu, godaan dunia mulai datang. Itu lebih sulit untuk Anda tetap kuat dan teguh. Perjalanan ke tanah terjanji bukan perjalanan instan. Ada padang gurun yang harus Anda lewati. Berapa tahun di padang gurun tergantung kekerasan dan ketegaran hati masing-masing untuk dididik oleh Tuhan. Setelah padang gurun, ada sungai Yordan yang harus Anda seberangi. Sungai Yordan melambangkan pembaptisan. Pembaptisan melambangkan kematian daging, kematian manusia lama. Menyeberang sungai Yordan melambangkan menjadi manusia baru, manusia roh, anak-anak yang lahir dari roh, untuk merebut tanah terjanji. Musuh di sini, kalau kita berbicara musuh itu selalu alam roh. Musuh kita itu roh. Peperangan kita juga di alam roh. Ketika Anda masih manusia daging, Anda tidak bisa merebut tanah Kanaan. Anda harus melewati sungai Yordan. Kematian daging. Baru Anda layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Baru Anda layak untuk memimpin keluarga Anda untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah terjanji hanya untuk anak-anak yang lulus ujian, yang tangguh dan kuat. Merebut tanah Kanaan membutuhkan
mental seorang prajurit perang. Bukan untuk orang-orang yang baru lahir baru dan tidak mau bertumbuh, tidak mau diproses di padang gurun. Yang takut dan ngintip-ngintip itu tidak akan pernah merebut tanah Kanaan. Yang masih mau tersinggung luka batin dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa merebut tanah Kanaan. Di situ ada musuh-musuh. Roh Anda harus jauh lebih kuat, lebih besar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan Tuhan. Iman Anda dan saya diuji. Janji-janji Tuhan, berkat ilahi, keselamatan hanya untuk orang-orang yang keluar sebagai pemenang iman. Yang teruji lulus dari manusia daging menjadi manusia roh. Yesaya 43 ayat 2 saya bacakan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini berbicara apa? Ini adalah orang-orang yang sudah dimurnikan. Ini adalah manusia-manusia yang sudah menjadi manusia roh, yang sudah teruji melewati sungai. Artinya apa? Melewati sungai, melewati air, melewati api. Manusia daging tidak akan bisa melewati sungai. Dia akan terhanyut dan lenyap oleh arus dunia. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, firman Tuhan. Tetapi manusia roh, dia lulus baik di air maupun di api. Di api mereka tidak terbakar dan tidak hangus. Api itu berbicara tentang pemurnian. Pemurnian itu proses demi proses di padang gurun. Persoalan hidup. Manusia daging tidak akan bisa melewati proses api pemurnian ini. Daging akan meronta-ronta kepanasan. Daging akan bersungut-sungut, marah, kecewa, terluka oleh api ini. Lihat kembali perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun. Berapa banyak yang mati di perjalanan. Itu manusia daging. Hanya manusia roh yang bisa masuk ke tanah terjanji. Manusia daging hanya punya dua pilihan. Jika kita masih manusia daging saat ini, Anda hanya punya dua pilihan. Anda mau mati di padang gurun, atau Anda berjuang keluar sebagai manusia roh untuk menyeberang ke tanah terjanji. Karena itu Tuhan berkata kepada Anda dan saya malam ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan lagu pertama. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, memuji dan menyembah Dia. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa malam ini lebih dan lebih lagi. Bahwa kami mengalami Engkau, Bapa yang menjadi pemilik kami. Bila ku buka mataku dan lihat
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Angkat tanganmu. ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tanah terjanji hanya tersedia bagi mereka yang kuat dan teguh imannya di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak menguatkan dan meneguhkan hatimu, tanah terjanji hanya menjadi impian. Ketika Tuhan memanggil engkau berjalan, apapun kondisimu, mungkin Anda merasa Anda tidak layak, tidak sanggup. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika Tuhan mengucapkan kalimat ini, artinya Dia menyertai engkau. Artinya Dia berjalan bersama dengan engkau. Engkau tidak akan sendirian. Terima kasih Tuhan. Pandang anak-anak-Mu Tuhan satu persatu. Dengan segala pergumulan mereka. Dengan segala persoalan mereka. Tanah terjanji mereka saat ini masih di tangan musuh. Berikan mereka kekuatan, teguhkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya kami tidak ditinggal sendirian. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang kami. Secara khusus Tuhan, memasuki awal bulan Februari ini, kami mau menjadi kuat. Kami mau menjadi teguh. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Memasuki bulan yang baru ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Tiang api, tiang awan menyertai kami siang dan malam. Utus para malaikat-Mu untuk berjalan di hadapan kami. Ketika kami menyeberangi sungai, Engkau menyertai kami. Ketika kami melewati air, Engkau ada. Ketika kami melewati api, kami tidak terbakar, sebab api ilahi menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami deklarasikan di bulan Februari ini, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh anak-anak kami. Api Roh Kudus mengelilingi rumah kami. Api Roh Kudus mengelilingi setiap rumah Anda. Api Roh Kudus menaungi rumah Anda. Api Roh Kudus menaungi setiap penghuni di dalam rumah Anda. Tidak ada musibah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian yang datang dari musuh yang dapat menyentuh rumahmu, yang dapat menyentuh anggota keluargamu. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan segala serangan musuh di dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa, dan roh kami.
Ketika api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa, dan roh kami, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjalan dengan iman. Kami akan berjalan dengan penuh pengharapan di bulan ini. Kami serahkan seisi rumah kami, setiap anggota keluarga kami, anak-anak kami satu persatu. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari penguasa kegelapan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, di dalam air. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pekerjaan, karya, usaha kami Tuhan di bulan ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau berjalan di hadapan kami. Engkau membuka jalan bagi usaha kami. Engkau membuka jalan bagi pekerjaan kami. Kami tidak akan jatuh tergeletak karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan kami Tuhan di bulan ini. Engkau berkati pelayanan kami. Tidak ada musuh yang dapat menyerang kami di saat kami melakukan pekerjaan-Mu. Api Roh Kudus menaungi kami. Api Roh Kudus menaungi komunitas ini. Setiap anggota komunitas ini, api Roh Kudus menaungi Anda dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan satu persatu. Bawa mereka masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tidak ada satu pun Tuhan yang Engkau lewatkan. Apapun pergumulan hidup mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, secara khusus Tuhan Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini, juga dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga memohon doa-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang mensupport komunitas ini. Lewat doa, lewat tenaga, lewat dana. Engkau berkati mereka. Engkau ganti berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau berikan mereka benih untuk menabur. Dan mereka akan menuai tidak mengenal musim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang bulan ini. Berkati kami semua. Setiap rencana kami, rancangan kami, apapun yang kami ingin lakukan, biarlah selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sepanjang bulan ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.